rencana tindak lanjut, rencana pembelajaran berbagi, diseminasi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Loce di PPSD atas pelatihan beliau selama beberapa bulan ini mengikuti PKG Sejoka kepada Ibu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini untuk saya memaparkan rencana tindak lanjut tentang diseminasi yang kami laksanakan pada kegiatan PKG PJOK. Jadi di sini yang akan saya paparkan tentang itu judul program yang saya kerjakan tentang judulnya Gelar Pro atau Gemar Lari Progresif. Nah, jadi di situ ada latar belakang. Jadi di SDN Kelayan Barat 1 Banjarmasin ini kan mengenal macam-macam lari. Ya, salah satunya yang ingin ulun kenakan yaitu lari progresif kepada peserta didiknya. Untuk kenapa jadi ulun memilih lari progresif, karena di sini untuk membentuk daya tahan tubuh peserta didik yang baik. Jadi maka perlu diadakan peningkatan kemampuan gerak agar konsep pendidikan gerak tercapai, yakni tidak ada keterbatasan gerak dalam pembelajaran. Kurangnya kolaborasi atau bahkan tidak pernah muncul pelajaran yang berkaitan satu sama lain di dalam satu instansi atau mengangkat satu pelajaran yang mengaitkan beberapa mapel sekaligus, itu yang melatar belakangi. Jadi tujuan program di sini yaitu melalui program ini peserta didik diharapkan mampu melakukan gerak lari progresif sesuai kemampuan awal yang dimiliki masing-masing. Kemudian dengan latihan rutin akan menghasilkan kemampuan akhir yang dapat melatih daya tahan tubuh menjadi semakin terlatih dan kuat. Adapun capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama dulu untuk bagi peserta didik, yaitu peserta didik dapat menyesuaikan kemampuan awal yang dimiliki masing-masing. Kemudian setelah latihan mandiri bagaimana perkembangannya. Jadi di situ nanti dapat dilihat setelah latihan tuh apa perkembangannya. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif secara nyata berdasarkan peran masing-masing dalam proses pembelajaran mereka dengan perasaan senang dan gembira. Jadi pada saat melakukan lari progresif, hendak sampai di mana tujuan si peserta didik masing-masing nih, kemampuannya, oh di awal kemampuan awalnya cukup segini aja. Jadi kan dia sendiri nanti yang mampu mendamaikan dengan dirinya kemampuan batasnya sampai di mana. Nah, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dalam model pendidikan olahraga dengan tetap melakukan pengawasan. Jadi nanti pada saat si anak melakukan lari progresif tes awal, itu ada kertas nanti, ada kertas di situ. Lari progresif ini jenisnya ujung sana kan ada start, ada finish. Jadi pakai musik. Tet, tari dulu, tet. Bila misalnya waktunya sudah sampai tapi belum ada bunyi tetnya, tetap aja dulu diam di situ. Nah, nanti setelah berbunyi lagi tet, baru lari. Sini kembali. Nunggu lagi sampai bunyi tet, baru ke situ lagi. Jadi berapa kali nanti bolak-balik kemampuan si anak. Nah, tuh. Guru bekerja sama. Yang kedua yaitu guru bekerja sama dengan guru yang lain dalam komunitas belajar sekolah untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi di situ nanti kita kan sharing dalam komunitas, oh segini kemampuan si anak. Nanti kan hendak ulun yang mau dipakai ini kan kelas tinggi dulu, hendak ulun coba di sini. Yang ketiga yaitu guru menanamkan nilai-nilai
profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan dengan proses pembelajaran PJOK dengan model pendidikan olahraga tersebut, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai profil Pancasila. Yang ulun tekankan di sini penilaian profil pelajar Pancasilanya adalah sikap mandirinya. Nah, untuk pengembangan dan umpan balik, mendefinisikan tugas, peserta didik secara mandiri melakukan tugas yang terkait tentang proyek. Untuk penerapan hasil proyek, peserta didik menerapkan hasil proyek dalam kehidupan sehari-hari. Merancang jadwal secara mandiri, jadwal latihannya tuh selama 1 minggu. Jadi nanti anak-anak diberikan waktu latihan. Jadi dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 minggu tuh latihannya terserah si anak nih hendak mengambil waktu masing-masing. Misalnya si A hendak sore atau si B masing-masing, tapi tetap dengan pantauan si orang tua. Oh, anak mampu anak ulun melakukan. Tapi kan tuh dengan pantauan juga Pak Ai, rencana ulun. Jadi selama Senin, rencananya tuh Senin sampai hari Jumat, si anak nih melakukan latihan sendiri di rumah. Hari Sabtunya melakukan yang si lari progresif tuh tadi. Nah, apakah ini ada kemajuan tiap minggunya? Jadi dilakukan selama 1 bulan rencana ulun kegiatannya. Nah, di sini habis itu merefleksikan pengalaman. Peserta didik merefleksikan pengalaman yang selama melakukan proyek untuk menilai proses kerja dan hasil yang telah dicapai. Nah, umpan baliknya peserta didik meminta kepada teman atau guru melakukan umpan balik kepada peserta yang lain atau kepada dirinya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini dimensi profilnya yang ulun ambil yaitu tentang sikap mandirinya. Habis itu aset atau kekuatan sekolah yang dimiliki yaitu aset manusia. Di situ peserta didik, aset sosial dengan aset fisik, aset finansial, aset lingkungan, alam. Ada di situ. Untuk mitra dalam komunitas belajar di situ ulun sendiri guru PJOK bertugas sebagai pelatih dan fasilitator utama. Guru kelas memberikan dukungan dan informasi perkembangan peserta didik. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pengawas proyek, dan staf TU sebagai seksi dokumentasi. Rencana evaluasi program dilaksanakan secara berkala dengan sasaran peserta didik sebagai peserta dan penyelenggara, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan tenaga kependidikan sebagai rekan kolaborasi komunitas belajar sekolah. Komite dan orang tua siswa sebagai mitra dari pihak luar sekolah, serta guru PJOK sebagai aktor utama dalam program pembelajaran proyek yang memuat refleksi dan umpan balik. Kemungkinan tantangan dalam rencana tindak lanjut ini yaitu kurangnya keterampilan guru. Tidak semua guru menguasai pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, kurangnya sumber daya, itu baik dari sumber daya yang dimiliki sekolah, siswa maupun fasilitator dan bahan ajar atau peralatan yang dimiliki. Yang ketiga, motivasi yang rendah sehingga proyek akan mengalami keterbatasan dan lama waktu yang diperlukan. Nah, mungkin itu hasil dari paparan ulun. Di sini ulun perlu masukan atau tambahan atau bantuannya dalam memberikan masukan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas paparan programnya ini. Mungkin mengenai dari progresif lah, jujur baru pertama nih mengenai istilah dari progresif. Dari progresif tadi, kamu ketemu
Janganlah ulun bukakan videonya Pak. Itu berlari dari titik 1 ke titik. Nggih. Nggih. Bentar. Berarti nama musik kayak apa? Modelnya tuh bunyi tet. Lari ke titik yang satunya. Tet. Bunyi Kak. Tet. Nggih. Lari progresif. Jadi kalau ada musik tet itu nggih. Di titik yang kedua itu gana dulu lah. Gana dulu sampai ada pulang bunyi tetnya tuh tadi Pak, barunya lari lagi. Nah, jadi misalnya inya sampai sebelum bunyi yang tet itu tadi, jangan gerak dulu, diam aja dulu sambil jatuhnya tuh sambil mengambil napas dulu sambil itu loh Pak. Jadi pas bunyi lagi tet baru boleh lari. Sampai seberapa dia kuat mampu bolak-baliknya tuh tadi Pak. Jadi yang diukur itu apa Ibu? Kemampuannya seberapa banyak. Jadi kan di situ ketahuan anak di daya tahan tubuhnya kayak Pak. Berarti di waktu kita dalam waktu sekian menit atau ada di waktu itu sekali katanya tidak semampunya. Tapi amun SD Pak kayaknya kada sampai semakin lama bunyi tet tuh semakin cepat. Jedanya tuh Pak. Nah, bukan yang kayak itu aja dari awal tuh. Nggih. Jadi kan misalnya yang level 1 tuh biasanya sampai 8. Jadi kan 4 kali bolak-balik. Nah, itu biasanya yang bunyi tetnya tuh agak lambat. Terus yang level 2 agak cepat bunyi tetnya tuh. Level 3 semakin cepat. Nah, di situ ketahuan kena daya tahan. Nggih, sampai mana kemampuan anak. Ini bisa meningkatkan daya tahan. Nggih. Artinya ini kita kan berkelanjutan Pak. Nggih. Bukan hanya 1 kali pelaksanaan. Ada. Nggih. Berarti kayaknya dilihat dari sampai level 6 ini lah. Nggih. Kemudian ini Bu. Tadi ada kolaborasi nih sama kawan-kawan sama ulun. Nggih. Kolaborasi seperti apa yang saya harapkan dari kawan ini supaya kawannya membantunya kayak bergerak nih. Nggih. Ulun membantunya kayak apa? Nggih. Kalau ulun jatuhnya kena kan melaporkan hasil kegiatan Pak tahun pian. Nah, kalau lawan kekawanan misalnya kan ulun nih hendak memakai anak kan yang ulun pakai kan siswa kelas tinggi. Misalnya ulun minjam kelas penanang. Jadi minta waktu izin di saat yang jam itu. Ya loh Pak, misalnya jam habis itu nanti di situ kan ulun konsulon penanang Pak. Minggu ini si anak seini Pak Ai. Nah, jadi saling sharing aja Pak kolaborasinya. Nah, itu. Nggih. Nah, masalah itu kan terjadwal untuk kegiatannya. Seminggu sekali Pak Ai. Nggih. Jadi itu di luar jam olahraga. Nggih. Jadi kawan kan kawan bantu gitu. Rencana ulun memakai hari Sabtu Pak Ai. Cuman hari Sabtu tuh paling ulun makai sedangkan tadi konsolnya lawan pian tadi pada jam olahraga lah. Nah, jadi mungkin karena bisa aja habis ini Pak karena saling sharing kayak apa baiknya jadwalnya yang susunnya kapan. Jadi supaya kada mengganggu pembelajaran olahraga juga. Targetnya itu semua juga Nggih, ini bertahap dulu maksud ulun nih, misalnya ulun pakai kelas 4 aja dulu. Jadi tahun kena kelas 5, tahun kenanya lagi kelas 6 kayak itu Pak. Rencana ulun. Nah, itu. Mungkin ada orang lain kalau bertahap tahun ini berarti mending kelas kelas 6 baru kelas 5 baru kelas 4 lah. Nggih, bisa masukannya. Makasih Pak. Makasih. Nggih, makasih masukannya. Mungkin kalau lain silakan. Nggih. Bolehkah gurunya itu ikut gitu lah. Akan belum. Sebagai contoh dengan anak-anak. Boleh. Boleh motivasi. Nggih, bisa. Nggih. Nggih.
Jadi ibaratkan sebagai contoh di awal. Nah, jadi apa model anunya awal. Oke. Bisa, Pak. Ya, kalau jadi modelnya juga. Pon. Bukan atau bekerja. Oke, pon. Oke, 1 bulan. Cuman untuk 1 bulan ini kayak ini Bu maksudnya. Dalam 1 minggu tuh kan ya 1 kali ya di sekolahan. Jadi sisanya tuh misalnya Senin sampai Jumat itu posisinya di rumah, latihannya bebas dalam bentuk apa, cuman melatih kekuatan otot kaki. Contohnya ini hendak skipping boleh, hendak naik turun tangga boleh. Nah di situ kena kerjasama lawan si kuitan Pak Ai, si orang tua mengawasinya, nggih. Nah itu, nggih. Nggih kertas kena Pak Ai lembaran, nggih, nggih. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Cukup jelas. Nggih, ulun mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa bekerja sama dalam melakukan program yang ulun susun. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak sebelumnya atas paparan programnya hari ini. Semoga kedepannya program ini bisa berjalan lancar dan bisa berdampak positif bagi anak-anak kita khususnya. Dan selanjutnya materi akan diisi oleh Ibu Nafa mengenai persoalan kita adalah di kepada